Di balik kemewahan gedung pencakar langit yang menembus awan Jakarta, sebuah pengkhianatan paling dingin sedang direncanakan oleh sosok yang paling dipercaya oleh sang CEO. Ketika cinta yang tulus ditukar dengan tumpukan angka di dalam rekening rahasia, sebuah rahasia besar yang terkubur selama puluhan tahun perlahan mulai menampakkan wujudnya yang paling mengerikan di akhir cerita. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, menyisakan semburat warna jingga yang memantul pada kaca-kaca jendela kantor pusat Arkananta Group, sebuah imperium bisnis yang bergerak di bidang teknologi dan real estate. Di lantai 50, Aditya duduk di balik meja mahogani besarnya, menatap tumpukan dokumen yang seolah tidak ada habisnya. Pria berusia 35 tahun itu adalah definisi dari kesuksesan. Cerdas, berwibawa, dan memiliki segalanya. Namun di balik setelan jas rancangan desainer ternama itu, tersimpan kelelahan yang mendalam. Ia telah membangun perusahaan ini dari nol, dari sebuah garasi sempit hingga menjadi raksasa yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Di sampingnya, sebuah bingkai foto perak menampilkan wajah seorang wanita cantik, dengan senyum yang tampak begitu tulus. Maya, istrinya selama 7 tahun terakhir, adalah kekuatan di balik setiap langkahnya. Baginya, Maya bukan sekedar pendamping, melainkan kompas moral yang selalu menuntunnya pulang di tengah badai persaingan bisnis yang kejam. Namun, di balik pintu apartemen mewah mereka yang terletak di kawasan Menteng, suasana tidak sehangat yang dibayangkan orang. Malam itu, Maya berdiri di balkon, memegang segelas anggur merah sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti permata yang berserakan. Pikirannya tidak sedang bersama Aditya yang baru saja pulang dengan membawa bunga mawar kesukaannya. Pikirannya sedang melayang pada sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota 2 hari yang lalu. Di sana, ia bertemu dengan Randy, saingan bisnis terbesar Aditya, sekaligus pria dari masa lalu Maya yang tidak pernah diketahui oleh suaminya. Randy menawarkan sesuatu yang jauh lebih menggiurkan daripada sekadar cinta dan kesetiaan. Ia menawarkan kebebasan finansial mutlak dan kekuasaan untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bayang-bayang nama besar Arkananta. Maya merasa selama ini ia hanyalah aksesori bagi kesuksesan Aditya, dan rasa iri yang terpendam selama bertahun-tahun mulai tumbuh menjadi ambisi yang gelap. Rencana itu disusun dengan sangat rapi. Randy membutuhkan kode akses ke server utama Arkananta Group untuk mencuri algoritma perdagangan frekuensi tinggi yang sedang dikembangkan Aditya. Algoritma itu bernilai triliunan rupiah dan merupakan jantung dari masa depan perusahaan. Sebagai imbalannya, Randy telah menyiapkan rekening di luar negeri atas nama Maya dengan saldo 500 miliar rupiah. Bagi Maya, itu adalah harga yang pantas untuk sebuah pengkhianatan. Ia tahu betul jadwal Aditya, ia tahu di mana kunci brankas digital itu disimpan, dan yang paling penting, ia tahu bahwa Aditya tidak akan pernah mencurigainya. Setiap malam, saat Aditya tertidur lelap karena kekelahan, Maya akan menyelinap ke ruang kerja pribadi suaminya di rumah, perlahan-lahan menyalin data, dan mengirimkannya sedikit demi sedikit ke server milik Randy. Ia melakukan semuanya dengan ketenangan seorang profesional, meski jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara lantai kayu yang berderit. Keadaan mulai berubah ketika Arkananta Group tiba-tiba kehilangan beberapa kontrak besar dalam 1 minggu. Harga saham mereka anjlok dan para investor mulai panik. Aditya tampak terpukul. Wajahnya terlihat lebih tua 10 tahun dalam semalam. Di tengah kekacauan itu, Maya tetap memainkan perannya sebagai istri yang suportif. Ia memeluk Aditya, membisikkan kata-kata penyemangat, dan meyakinkannya bahwa mereka akan melewati ini bersama. Namun, di balik punggung suaminya, Maya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa dalam hitungan hari, perusahaan itu akan runtuh sepenuhnya. Dan ia akan pergi bersama Randy menuju kehidupan baru yang penuh kemewahan tanpa batas. Ia sudah menyiapkan koper tersembunyi dan paspor barunya. Baginya, Aditya hanyalah batu loncatan yang sudah tidak berguna lagi.
Puncaknya terjadi pada sebuah malam yang hujan lebat. Aditya memanggil seluruh jajaran direksi untuk rapat darurat, namun ia tampak sangat tenang. Ketenangan yang justru terasa menakutkan. Maya, yang bersiap-siap untuk meninggalkan rumah secara permanen malam itu, menerima pesan singkat dari Randy yang mengatakan bahwa semua data telah berhasil dipindahkan dan uang telah masuk ke rekeningnya. Maya merasa menang. Ia menulis sepucuk surat perpisahan yang kejam untuk Aditya, meletakkannya di atas meja makan, dan melangkah keluar menuju mobil yang sudah menunggunya. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Di dalam mobil, ia membayangkan dirinya bersulang dengan Randy di sebuah villa mewah di Swiss, menertawakan kebodohan Aditya yang terlalu percaya pada cinta. Namun, ketika Maya tiba di titik pertemuan yang telah disepakati dengan Randy, sebuah gudang tua di pelabuhan yang gelap, ia tidak menemukan Randy yang tersenyum menyambutnya. Sebaliknya, ia melihat puluhan mobil polisi dengan lampu sirene yang menyilaukan. Di tengah kerumunan petugas berseragam, berdirilah Aditya. Tidak ada gurat kesedihan atau kehancuran di wajahnya. Pria itu berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam dan dingin, seolah ia sedang melihat orang asing, bukan wanita yang telah menemaninya selama 7 tahun. Randy terlihat diborgol di sudut ruangan, wajahnya babak belur dan penuh ketakutan. Maya terpaku, kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia mencoba memutar otak, mencari alasan, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Aditya melangkah perlahan mendekati Maya. Suara langkah sepatunya di atas lantai semen yang basah terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi ambisi Maya. Aditya mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan sebuah rekaman video. Di sana terlihat jelas Maya sedang menyalin data di ruang kerja Aditya. Namun yang membuat Maya benar-benar gemetar adalah penjelasan Aditya selanjutnya. Aditya mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui perselingkuhan dan rencana pengkhianatan Maya sejak bulan pertama Maya mulai berkomunikasi kembali dengan Randy. Algoritma yang dicuri Maya sebenarnya adalah sebuah kuda Troya digital, sebuah program palsu yang dirancang khusus untuk melacak aliran dana ilegal dan menghancurkan sistem siapapun yang mencoba menggunakannya. Uang 500 miliar yang masuk ke rekening Maya bukanlah uang Randy, melainkan uang hasil pencucian uang internasional yang telah dipantau oleh otoritas keuangan selama bertahun-tahun, yang sengaja dialirkan ke sana untuk menjebak semua pihak yang terlibat. Maya menangis histeris, berlutut di depan kaki Aditya, memohon pengampunan dan mengatakan bahwa ia dijebak. Namun, Aditya hanya menatapnya dengan rasa iba yang menyakitkan. Ia memberitahu Maya bahwa surat perpisahan yang ditulis Maya telah dibaca olehnya, dan itu adalah bukti terakhir yang ia butuhkan untuk melepaskan segala rasa cintanya. Namun, kejutan terbesar belum berakhir. Saat Maya mengira bahwa hukuman penjara adalah akhir dari segalanya, Aditya membisikkan sesuatu yang membuat dunia Maya seolah berhenti berputar. Aditya mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dewan direksinya sendiri. Arkananta Group sebenarnya bukanlah milik Aditya. Seluruh aset, gedung, dan teknologi itu sebenarnya adalah milik sebuah yayasan amal rahasia yang didirikan oleh ayah kandung Maya, yang dulu dianggap bangkrut dan bunuh diri. Ayah Maya ternyata tidak bunuh diri karena utang, melainkan memalsukan kematiannya untuk melindungi kekayaannya dari musuh-musuh bisnis seperti keluarga Randy. Aditya hanyalah seorang pemuda yatim piatu berbakat yang dipilih dan dibiayai oleh ayah Maya untuk menjadi wajah perusahaan dan menjaga warisan tersebut sampai Maya dinilai cukup dewasa dan setia untuk menerimanya. Selama 7 tahun pernikahan mereka, Aditya sebenarnya sedang mempersiapkan seluruh dokumen pengalihan kekayaan itu kembali ke tangan Maya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Semua kemewahan yang Maya idamkan sebenarnya sudah menjadi miliknya secara hukum. Hanya tinggal menunggu waktu beberapa bulan lagi untuk diresmikan. Namun, karena pengkhianatan ini sesuai dengan klausul wasiat ayah Maya, jika Maya terbukti melakukan tindakan kriminal atau pengkhianatan terhadap perusahaan, seluruh warisan itu akan disumbangkan sepenuhnya ke panti asuhan di seluruh dunia, dan Maya tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Mendengar kenyataan itu, Maya meraung seperti binatang yang terluka. Ia telah menghancurkan masa depannya sendiri demi uang yang sebenarnya sudah ada di depan matanya.
Ia telah mengkhianati pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga pria yang selama ini menjadi pelindung bagi warisan keluarganya. Aditya berbalik badan, tidak ingin lagi melihat wajah wanita yang pernah ia puja. Ia berjalan menuju mobilnya, meninggalkan Maya yang kini dikelilingi oleh petugas kepolisian. Di dalam mobil, Aditya menghela napas panjang. Ia merasa hampa, namun ada kelegaan yang aneh. Ia telah menunaikan janjinya kepada mentor sekaligus ayah angkatnya, meski harganya adalah kehilangan cinta dalam hidupnya. Keesokan harinya, berita tentang jatuhnya Randy dan keterlibatan istri CEO Arkananta Group dalam skandal pencucian uang menjadi tajuk utama di semua media massa. Arkananta Group justru semakin kuat karena berhasil membongkar jaringan kriminal besar dan harga sahamnya melonjak ke titik tertinggi dalam sejarah. Aditya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan CEO dan menyerahkan kepemimpinan kepada profesional yang lebih kompeten. Ia memilih untuk menghilang dari sorotan publik, membawa rahasia tentang identitas aslinya ke sebuah tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai sang CEO hebat, melainkan hanya sebagai pria biasa yang mencoba menyembuhkan luka hatinya. Di dalam sel penjara yang dingin, Maya hanya bisa menatap dinding yang kosong. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat pada senyum tulus Aditya dan bayangan kekayaan triliunan rupiah yang seharusnya menjadi miliknya jika saja ia sedikit lebih bersabar dan setia. Ia menyadari bahwa keserakahan telah membuatnya buta, bukan hanya terhadap cinta, tetapi juga terhadap kebenaran yang ada di depan matanya. Rahasia terbesar itu kini menjadi kutukan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia memiliki segalanya, namun ia memilih untuk membuangnya demi fata morgana yang diciptakan oleh kebencian dan ambisi buta. Sementara itu, di sebuah desa kecil di pinggiran pegunungan, seorang pria yang tampak sederhana terlihat sedang membantu membangun sebuah sekolah kecil untuk anak-anak kurang mampu. Tidak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah orang yang pernah mengguncang dunia bisnis Asia. Aditya menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di lantai 50 gedung pencakar langit. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening bank atau kekuasaan atas orang lain, melainkan tentang ketenangan jiwa dan integritas yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Ia telah melepaskan masa lalunya, termasuk kenangan pahit tentang Maya, dan memilih untuk menulis bab baru dalam hidupnya dengan tinta kejujuran. Kisah tentang pengkhianatan istri CEO ini menjadi legenda urban di kalangan pebisnis Jakarta. Banyak yang mengambil pelajaran bahwa di balik setiap kesuksesan, ada ujian karakter yang sangat berat. Dan bagi mereka yang memilih jalan pintas melalui pengkhianatan, akhir cerita selalu menyediakan plot twist yang tidak pernah mereka duga. Dunia bisnis mungkin kejam, namun kehidupan memiliki caranya sendiri untuk memberikan keadilan, seringkali dengan cara yang paling ironis dan menyakitkan. Maya tetap mendekam di balik jeruji besi, meratapi nasibnya, sementara Aditya terus melangkah maju, meninggalkan jejak kebaikan di tempat-tempat yang tidak pernah tersentuh oleh kemewahan duniawi. Rahasia besar itu akhirnya terungkap sepenuhnya, namun bukan di ruang sidang atau di halaman depan surat kabar, melainkan di dalam hati setiap orang yang mendengar kisah ini. Bahwa apa yang kita cari dengan cara yang salah, seringkali adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, jika kita tahu cara bersyukur. Pengkhianatan Maya bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kegagalan melihat nilai dari sebuah ketulusan. Dan di akhir perjalanan, hanya mereka yang memiliki hati yang bersih, yang akan tetap berdiri tegak saat badai pengkhianatan mereda, menyisakan puing-puing ambisi yang tak lagi berarti. Gedung Arkananta tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari sebuah drama kemanusiaan yang melibatkan cinta, harta, dan pengkhianatan. Namun jiwa dari gedung itu telah pergi bersama Aditya, meninggalkan sebuah struktur tanpa ruh, yang kini dikelola oleh tangan-tangan dingin para profesional. Di sebuah sudut kota, Aditya duduk di sebuah bangku taman, memandang anak-anak yang berlarian dengan tawa yang lepas. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa pada akhirnya
Rahasia terbesar dalam hidup bukanlah tentang siapa yang memiliki uang paling banyak, melainkan tentang siapa yang bisa tidur dengan nyenyak di malam hari tanpa beban rasa bersalah. Dan bagi Aditya, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, sebuah akhir yang jauh lebih berharga daripada seluruh aset Arkananta Group digabungkan menjadi satu. Di sisi lain, Randy yang juga mendekam di penjara baru menyadari bahwa ia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Ia mengira ia sedang menghancurkan Aditya, namun ia justru menghancurkan dirinya sendiri dan semua orang di sekitarnya. Kegelapan yang ia ciptakan akhirnya menelan dirinya sendiri, menyisakan penyesalan yang tak berujung. Maya dan Randy, dua jiwa yang disatukan oleh keserakahan, kini dipisahkan oleh dinding penjara dan kebencian satu sama lain. Mereka adalah pengingat bagi siapapun bahwa pengkhianatan mungkin memberikan keuntungan sesaat, namun ia selalu datang dengan tagihan yang harganya jauh lebih mahal daripada yang sanggup dibayar oleh siapapun. Kisah ini berakhir bukan dengan ledakan atau drama besar di pengadilan, melainkan dengan keheningan yang mendalam. Keheningan yang menyelimuti sel penjara Maya, keheningan di ruang kerja CEO yang kini kosong, dan keheningan damai di desa tempat Aditya tinggal. Rahasia telah terungkap, keadilan telah ditegakkan, dan hidup terus berjalan dengan segala misterinya. Namun satu hal yang pasti, pengkhianatan demi uang tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati tidak pernah memiliki label harga, dan ia hanya bisa ditemukan dalam ketulusan yang tak terbalas oleh apapun kecuali kedamaian hati. Setiap detail dari perjalanan ini, mulai dari aroma parfum mahal Maya yang tertinggal di ruang kerja, hingga suara gemericik hujan saat pengungkapan kebenaran, menjadi bagian dari memori kolektif yang tak terlupakan. Aditya telah membuktikan bahwa kecerdasan tanpa integritas adalah senjata yang akan berbalik memakan tuannya. Ia telah menggunakan kecerdasannya untuk melindungi apa yang benar dan membiarkan kejahatan menghancurkan dirinya sendiri. Di bawah langit yang sama, dua nasib yang berbeda telah ditentukan oleh pilihan-pilihan yang mereka buat di masa lalu. Dan ketika tirai ditutup, hanya kebenaranlah yang tetap bersinar di tengah kegelapan pengkhianatan yang paling pekat sekalipun. Malam semakin larut di Jakarta. Namun cahaya dari gedung Arkananta tetap menyala, seolah mengingatkan semua orang bahwa kekuasaan bisa berpindah tangan. Namun kehormatan adalah sesuatu yang harus dijaga dengan nyawa. Di penjara, Maya mencoba menulis surat untuk Aditya, namun ia merobeknya kembali. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus apa yang telah ia lakukan. Tidak ada uang yang cukup untuk membeli kembali waktu yang telah hilang. Ia kini sadar bahwa rahasia terbesar yang ia kemukan di akhir bukanlah tentang harta ayahnya, melainkan tentang betapa berharganya pria yang dulu ia panggil suami, pria yang ia sia-siakan demi sesuatu yang fana. Dan kesadaran itu adalah penjara yang jauh lebih menyiksa daripada jeruji besi manapun yang ada di dunia ini. Dari mana kalian menonton video ini? Tuliskan lokasi kalian di kolom komentar ya.